Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, alladzi lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi lazi yatamassaku bil jihad wa yujahidu fil iktisad amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu apa kabar? Insya Allah jauh lebih baik ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ari Haryati, Product Consultant SNW, dan pada hari ini kita akan bahas banyak mengenai kenali masalah yang sering terjadi pada prostat. Bapak Ibu semua, langsung saja untuk lebih efisiennya waktu, kita akan eh, kita akan membuka acara ini. Kita akan masuk ke materi. Tunggu ya, Bapak Ibu semua ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu seperti apa gambarnya? Oke. Terlihat jelas ya Bapak Ibu, bisa membuka mic-nya loh untuk memberikan informasi apakah terbaca atau tidak datanya. Oke. Ya, kita langsung saja ya ke materinya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai kenali masalah yang sering terjadi pada prostat. Dan Bapak Ibu, ini kita perlu mendeteksi dini untuk menjaga kesehatan prostat. Ini khususnya terjadi untuk bapak-bapak ya. Jadi ibu-ibu insya Allah bisa tahu gitu ya. Tapi memang biasanya prostat itu hanya ada pada jenis kelamin pria begitu. Jadi kalau yang ibu-ibu informasi saja. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk mengetahui penyakit ini kita perlu mendeteksinya sejak dini. Ciri-ciri awalnya adalah apakah Anda sering terbangun malam untuk buang air kecil, terus kemudian juga apakah eh, aliran urinnya terasa lemah, begitu ya, jadi tidak gampang untuk buang air kecil seperti itu, dan juga apakah terasa tidak tuntas buang air kecilnya. Nah, setelah buang air kecil itu ngerasa kayaknya belum semuanya keluar ya. Nah, ini bisa jadi adalah gejala prostat gitu. Karena memang prostat itu posisinya sangat dekat dengan kandung kemih. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sana ya, posisi itu kandung kemih yang warna kuning itu prostat, cuman yang kanan itu yang kiri itu prostat yang sehat, yang kanan itu prostat yang perlu diterapi, ada masalah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita perlu mengetahui apakah itu prostat. Jadi, prostat ini adalah salah satu komponen dari organ reproduksi khusus pria. Bentuknya seperti biji kemiri, terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra. Nah, itu bisa kita lihat di gambar atas, ini adalah prostat yang sehat. Nah, kemudian juga dia mengelilingi saluran kemih ya, saluran kemih itu yang kecil di bawah, yang ke bawah ya. Terus dia prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan semen. Nah, Bapak Ibu, fungsi penting prostat yang pertama adalah menghasilkan cairan semen. Yang kedua, menjaga kualitas sperma. Yang ketiga, mendukung proses reproduksi bagi pria dan membantu transportasi sperma. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang lebih kecil, itu prostat di sana gitu ya. Nah, itu di sana juga ada kandung kemihnya atau bladder. Nah, seperti itu kurang lebih posisi prostat gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu
Mengapa prostat sering bermasalah? Ini karena proses alami penuaan. Jadi Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ini mengalami masalah prostat, ini jadi adalah wajar gitu ya. Jadi semakin bertambahnya usia, biasanya risiko gangguan prostat ini meningkat. Nah, proses alami penuaan ini merupakan hasil dari proses alami penuaan dan merupakan perubahan hormonal terjadi karena perubahan hormonal pada diri Bapak tersebut gitu. Nah, jadi pembesaran prostat yang terjadi juga bertahap seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini bisa kita lihat bahwa faktor risiko berdasarkan usia. Nah, pada prostat ini berkembang seiring bertambahnya usia. Itu sudah sunatullahnya. Jadi di usia 30 tahun ini risiko 1% penyempitan pada kandung kemihnya gitu ya. Terus kemudian dari 60 tahun itu 50%, 90 tahun 80 tahun 90% penyempitan saluran kemih, dan 90 tahun ini risiko penyumbatan total. Ini bisa terjadi kepada setiap pria seperti itu, risikonya tinggi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi semakin bertambahnya usia itu pada pria itu terjadi masalah pembesaran prostat. Nah, ini biasa disebut dengan BPH. Apakah itu BPH? Nah, tadi sudah dimunculkan ya. Jadi BPH adalah bening prostatik hiperplasia. Seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, gambar yang lebih kecil dengan gambar yang lebih besar. Jadi pembesaran prostat seperti itu dan semakin lama menekan kandung kemih dan juga saluran kemih. Nah, gejala awal yang sering terjadi ini kan terjadi di dalam, di luar itu kita tidak tahu, itu ya. Di luar itu yang sering dirasakan adalah pertama sering buang air kecil, sering terbangun pada waktu malam, terus kemudian pancaran aliran urin lemah, terus buang air kecil tidak tuntas, bisa jadi juga frekuensi buang air kecil itu meningkat. Nah, yang selanjutnya kita harus mengetahui gejala lanjutan harus diwaspadai. Jadi apabila gejala-gejala tadi ada tindak lanjutnya, yaitu misalnya pada saat buang air kecil itu ada urinnya, atau misalnya ada darah dalam sperma, dalam buang air kecil itu ada darahnya gitu ya, terus kemudian ada darah juga dalam sperma, kemudian terjadi disfungsi ereksi, dan juga bisa jadi terjadi nyeri tulang belakang dan juga sulit buang air kecil. Nah, ini adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai. Nah, ini kita harus memeriksa diri ke ahli kesehatan eh, yang lebih yang lebih kompeten gitu ya. Jadi harus berkonsultasi jika gejala berlangsung lebih dari 2 minggu. Itu tanda-tandanya ya. Frekuensi buang air kecil meningkat drastis. Terus kemudian ada darah pada urin dan sulit menahan kencing. Nah, itu harus memeriksa diri. Dan juga pada saat kencing tidak merasa tuntas gitu buang air kecilnya. Nah, ini kemudian waspadanya lagi adalah bila terjadi kanker prostat seperti itu. Ini adalah salah satu penyebab kematian pada pria usia lanjut yang tinggi gitu ya. Jadi penyebab yang tinggi pada kematian pria usia lanjut. Jadi semakin dini diketahui, semakin besar peluang hidupnya. Jadi pada saat eh, kemungkinan kanker prostat itu datang gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat gambar prostat yang sehat mengalami pembesaran sampai ada di situ yang sebesar biji kemirinya semakin membesar, dan di situ ada tumor ganas ataupun kalau misalnya lebih parah itu kanker. Nah, itu ada pembesaran bisa dilihat ya. Nah, ini kalau diketahui lebih awal itu akan lebih besar peluangnya untuk disembuhkan. Demikian Bapak Ibu.
Jadi sangat penting untuk mendeteksi masalah prostat lebih dini. Jadi deteksi awalnya itu kalau lebih cepat maka peluang keberhasilannya hingga 70% dan terlambat deteksi ini peluang hidupnya menjadi menurun. Bapak Ibu, nutrisi apa saja yang baik untuk prostat? Yang pertama adalah kita perlu makanan yang kaya akan isoflavon. Makanan yang kaya isoflavon ini ada di eh, kedelai ya dan kacang-kacangan seperti itu. Tapi juga harus tetap banyak minum air putih gitu ya. Jadi mengandung antioksidan alami dan membantu menghambat pertumbuhan sel yang abnormal, juga menjaga kesehatan prostat dan mendukung kesehatan pria. Dan Bapak Ibu, di sini juga ada makanan pendamping untuk menjaga kesehatan prostat, yaitu antara lain sot Nigella plus, ada sot Mindatok, ada sari alang-alang dari HNT Food dan juga salsabil madu royal jelly. Nah, apa saja fungsinya dari masing-masing herbal tadi? Ini Sot Nigella Plus untuk menjaga kesehatan prostat. HNT Food Sari Alang ini membantu melancarkan keluarnya uh, air air seni ya. Nah, terus kemudian Sot Mendatov ini membantu menjaga elastisitas saluran kemih karena sangat tinggi antioksidan seperti itu, dan juga madu salsabirol jelly membantu melancarkan buang air kecil. Nah, ini Bapak Ibu tips menjaga kesehatan prostat. Yang pertama, minum air yang cukup, terus kemudian konsumsi makanan bergizi yang baik ya setiap hari. Olahraga teratur, kemudian menghindari menahan kencing dan batasi rokok dan juga alkohol, dan lakukan pemeriksaan rutin. Nah, Bapak Ibu, jadi gejala kecil hari ini dapat menjadi besar di masa depan jika diabaikan, dan kenalilah gejalanya. Deteksi sejak dini dan jaga kesehatan prostat bagi bapak-bapak ini akan semakin baik jika terdeteksi jika ada masalah seperti itu. Ya, baik Ibu, Bapak Ibu semua, demikianlah materi hari ini. Salam sehat, salam semangat. Ya, Bapak Ibu, tadi materi sudah disampaikan ya mengenai kesehatan prostat. Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya pada kolom chat ataupun eh, di YouTube-nya ya, seperti itu. Di YouTube bisa bisa dituliskan di kolom chat. Ya, ya Bapak Ibu. Jadi pekan depan kita akan ada health talk juga ya, Bapak Ibu, mengenai trombosis. Jadi Bapak Ibu bisa merekomendasikan teman-teman ataupun sahabatnya untuk hadir di live streaming ini. Baik ya. Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa membuka ya, membuka suaranya kalau ingin bertanya. Ya, Ibu Fatmawati Jolo, apa kabar? Sudah hadir. Ibu Nafsia, Ibu Nurlena. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan untuk membuka mic ataupun memberikan icon hands up seperti itu. Iya. Ada yang bertanya Bapak Ibu semua?
Kalau tidak ada bertanya, Bapak Ibu tetap bisa bertanya nanti disertakan di ya Ibu Nurlena, ada pertanyaan Bu Nurlena? Ya, Bapak Ibu, bagi siapapun yang ingin bertanya, boleh menggunakan waktu pada saat ini atau bisa juga bertanya nanti setelah acara selesai, bisa mengetikkan pertanyaannya di YouTube ataupun di eh, apa namanya di Facebook seperti itu ya, di postingan eh, acara ini, live streaming acara ini. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah bergabung dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, kalau yang Anda ingin bertanya tadi dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya atau di kolom komentar di YouTube ataupun Facebook. Ya, demikian Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan eh, ikuti acara-acara kampus yang akan datang. Pekan depan kita akan membahas mengenai trombosis dan Bapak Ibu bisa mengundang sahabat maupun temannya di acara tersebut untuk memasuki room Zoom ataupun melihat acara tersebut di YouTube maupun di Facebook. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pekan depan dan saya tutup dengan wassalamualaikum dan kita bisa baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa kembali di acara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.